Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya ada pesan Tuhan yang Dia mau sampaikan kepada kita semua di hari ini melalui setiap renungan yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa yang membangkitkan sebagaimana tema kita pada bulan ini akan terjadi dalam kehidupan kita dan selalu bekerja sama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah mewakili kehadirannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman itu penuh dengan kuasa. Betapa pentingnya firman ini dalam kehidupan kita. Maka kalau kita pelajari nanti di dalam Esra pasal yang ke-7 ayat 6 sampai dengan 10. Saya akan bacakan dari ayat 6, 9 sampai dengan 10 saja. Kita akan melihat betapa firman Tuhan merupakan dasar dari pemulihan dan kebangkitan bangsa Israel dari pembuangan. Saya akan bacakan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika 50.000 orang kembali dari pembuangan, saya percaya ketika mereka kembali dengan rasa rindu untuk berada di Yerusalem kembali. Kerinduan itu membuat mereka dapat melakukan perjalanan yang cukup panjang sampai ke Yerusalem. Dan kita percaya bahwa setiap apapun yang dimulai di dalam aktivitas ataupun juga bahkan membangun bangsa ini dari pembuangan, dibutuhkan dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah jaminan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita akan penyertaan Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Esra dikatakan telah bertekad untuk yang pertama apa? Meneliti firman Tuhan. Yang dilakukan oleh Esra bukan hanya membangun sesuatu di Yerusalem, bukan hanya melakukan sesuatu di Yerusalem, tapi dia meneliti firman Tuhan. Karena firman itu sangat penting. Apa yang Tuhan katakan jauh lebih penting daripada apa yang dapat kita lakukan dan kerjakan, walaupun menurut kita itu yang terbaik. Esra memahami dengan baik. Dia kembali kepada firman Tuhan. Dia meneliti apa yang Tuhan katakan tentang bangsa Israel yang kembali dari pembuangan. Karena ketika genap 70 tahun Israel kembali dari pembuangan, itu merupakan penggenapan dari nubuatan juga. Dan nubuatan itu bukan hanya berhenti pada sampai di situ, tetapi terus ada nubuatan-nubuatan pemulihan yang Tuhan ingin kerjakan. Itulah yang diteliti oleh Esra. Bukan hanya dia meneliti apa yang Tuhan pernah katakan waktu bangsa Israel dibawa ke pembuangan, tetapi dia juga melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya dia mencari tuntunan Tuhan. Apa yang harus dikerjakan ketika mereka kembali ke Yerusalem? Apa yang harus dilakukan ketika mereka kembali di Yerusalem? Kalau saudara pelajari, Esra adalah salah seorang tokoh yang turut membangun bukan hanya kota Yerusalem, tetapi Bait Allah. Artinya apa? Artinya di sini berbicara tentang bahwa apa yang menjadi tuntunan Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang dapat kita lakukan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kebangkitan itu pasti terjadi. Saudara yang dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita tanpa firman Tuhan. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, ketika kita menepis firman Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan hal yang ketiga, tadi dia meneliti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga adalah mengajarkan firman Tuhan itu.
Orang-orang yang baru kembali dari pembuangan perlu dimurnikan kembali imannya, perlu dimurnikan kembali dasar pengajaran hidupnya, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi acuan final dari segala keputusan dan pilihan yang harus dibuat oleh orang-orang yang baru kembali dari pembuangan. Oleh orang-orang yang mengalami kemerdekaan, oleh orang-orang yang dibebaskan dari pembuangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Ezra mengajarkan firman Tuhan itu supaya bangsa Israel tidak mengulangi sejarah pahit dalam pembuangan. Supaya mereka mengerti kehendak Tuhan dan mentaatinya. Makanya Ezra punya kepentingan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah saat ini kita meneliti firman Tuhan? Karena itu sangat penting bagi kita. Dan yang kedua, sudahkah kita melakukan firman Tuhan yang kita teliti, yang kita temukan? Ada perintah, ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, mari kita belajar mengajarkan firman itu kepada setiap orang dimanapun kita berada. Melalui apa? Baik perkataan maupun teladan hidup. Sehingga apa yang kita katakan selaras dengan apa yang kita hidupi, yaitu firman Tuhan. Dan itu boleh membawa anugerah keselamatan, boleh membawa kebenaran di dalam kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman hari ini. Kiranya Bapa, Engkau terus menuntun kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya, bahkan juga mengajarkannya, memberitakannya kepada orang lain melalui perkataan dan sikap perilaku kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.